Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di depan stasiun Malang Kota Baru, pintu timur untuk bangunan yang baru ini. Hari ini aku akan menuju ke Blitar, naik kereta api Gajayana yang kebetulan pada tanggal 10 Januari dia ganti rangkaian teman-teman. Akhirnya yang ditunggu-tunggu setelah kereta-kereta unggulan lain kayak Taksaka, Bima, Argo Dwi Pangga, Argo Semeru, Argo Anggrek itu udah pakai kereta eksekutif stainless steel new generation. Ini baru di tahun 2026 teman-teman. Walaupun telat tapi yang penting kereta api Gajayana ganti rangkaian juga. Kereta ini merupakan kereta api kebanggaan warga kota Malang. Jadi kalau orang Malang tuh ke Jakarta, mindsetnya naik kereta apinya juga Gajayana ini. Walaupun sekarang banyak banget PO bus atau pesawat yang direct dari Malang ke Jakarta. PO bus pun sekarang sampai 21 perusahaan otobus yang jalan di rute Malang Jakarta. Tapi pilihan utama tetap kereta api Gajayana. Walaupun harganya sekarang udah mahal banget, tetap Gajayana. Mungkin untuk mengapresiasi para pelanggan kereta api Gajayana, KAI mengganti rangkaian menjadi rangkaian lebih fresh, lebih baru di tahun 2026 ini. Mungkin ini rangkaian kalau nggak salah tahun 2025 teman-teman ya. Jadi masih belum ada satu tahun masih fresh banget dari Inka. Dan keberangkatannya 14.55, ini masih jam setengah 2 aku kesini biar bisa nge-review ketika pas sepi, dan mungkin kalau ada kereta-kereta yang lewat kita bisa ngerekam di kereta di dalam. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Ini dia bagian depan dari pintu timur stasiun Malang. Sekilas kayak bandara ya. Tempat dropnya ini dibikin jalur khusus kayak gini, dan untuk parkiran mobil ada di sebelah sini teman-teman. Juga bisa nginep di sini, tapi harganya kita tahu sendiri kalau di stasiun parkirnya berapa. Kita sekarang nyebrang di sini. Nah, ini pintu keluarnya, ada Indomaret, ada kopi-kopi. Ayo Dim. Pintu apa? Pintu Senglawas. Barat berarti? Barat ya? Iya. Berangkatnya di sini teman-teman, semilir banget. Jam segini masih terpantau belum begitu rame. Mungkin sekitar ya 1 jam lagi lah akan rame. Berangkat kereta api Gajayana, terus Brawijaya, Malabar, terus apa lagi ya? Penataran. Di sini juga ada layanan baru teman-teman. E-Porter, tarifnya pasti cuma 38.000. Harga walaupun kita bawa barang bawaan yang banyak, harganya tetap sama nih. Diantar dari sini sampai nanti naik ke kereta. Oh, Jayabaya 45. Masih ada yang mau berangkat 13.45 anjir. Udah mau berangkat dia. Lari-lari. Ternyata bus Transjatim ini masuk sini teman-teman. Aku baru tahu. Masuk dalam drop point loh. Dari terminal Hamid Rusdi sampai ke Batu. Enak sekarang yo. Oke. Oke. Ini ada lantai 2 di ruang tunggu stasiun Malang di pintu timur. Bener-bener luas, seger. Walaupun tanpa AC, sirkulasinya lumayan baik. Lihat nih teman-teman. Bolong-bolong kayak gini, semilir banget. Asli enak banget di sini. Dan untuk yang masuk di sini itu adalah orang-orang yang udah beli tiket alias sudah boarding di bawah sana. Di sini ada tempat pijet, kursi pijet berbayar. Berapa ya harganya yo? Penasaran aku. Oke. 50.000 35 menit. Jadi kalau kalian nunggu habis mendaki dari Semeru atau dari Bromo kan bisa capek tuh. Atau habis main-main di Batu, nunggu kereta bisa pakai kursi ini. Tapi 50.000 teman-teman. Di sini ada tempat nge-CC, ada live music, ada tempat bermain anak di ujung sana, lengkap. Lalu kalau misalkan kalian naik kereta kelas luxury atau imperial atau panoramik, panoramik nggak ada di sini yo. Priority bisa nunggu di lounge luxury sana teman-teman. Ini baru kedatangan kereta api Penataran mungkin ya. Tadi jam berapa sih?
Oh, Gajayana tambah teman-teman. Dan infonya lokomotif yang akan membawa kita dihias teman-teman. Wah, menarik ini. Sekarang sih lokomotifnya masih belum dipasang ya. Eksekutif 7 Mbak, 7. Masih ke belakang lagi ya Kak ya? Tak lihat-lihat depan dulu Mbak ya. Iya. Makasih ya. Kurang dari 1 jam ini rangkaian kereta api Gajayana yang terbaru udah dipersiapkan di jalur nomor 3 teman-teman. Ini mumpung lokomotifnya belum ada, kita masuk ke sini yo. Tinggal pencet aja, dia buka. Oh enak. Nah kalau aku mencet pintunya ini tuh aku kayak inget nih loh teman-teman. Lihat nih. Jadi untuk kereta stainless steel yang new generation yang baru ini, dia ini beberapa partnya ini dari CRRC Cina. Kalau kita masuk, tekan ini yo, masih kosong cuy, dingin banget. Ini beberapa partnya ini emang rush feel-nya kayak kita naik bus teman-teman. Akhirnya Gajayana punya rangkaian seperti ini. Lihat nih. Di layarnya sini tuh ada tulisannya Gajayana nih. Wah, seneng banget aku. Jadi untuk kereta SSNG yang baru ini, di bagian sini tuh udah ada layar, nama kondekturnya, terus ada stasiun pemberhentian selanjutnya, kepanjang jamnya, ada keterangan toilet, cowok cewek di sini. Tapi toiletnya sebelah sana deh kayaknya, bukan di sini. Nama kondekturnya, jadi udah nggak perlu pasang papan lagi, tinggal diprogram dari kereta makan. Ini ada CCTV. Sekarang itu penting banget teman-teman, karena yang naik di kereta itu atau yang naik di transportasi umum itu kita nggak tahu niatnya kayak gimana. Ada yang emang murni naik, ada yang mungkin 0,000 sekian persen merencanakan suatu tindak kejahatan, atau mungkin pas ada kesempatan bisa ngambil barang atau apa. Dengan ada CCTV, orang kan berpikir 2 kali, 3 kali untuk melakukan hal-hal tersebut karena selalu diawasi. Itulah yang membuat rasa aman dan nyaman ketika dalam kendaraan umum. Kursi totalnya ini ada 50, bisa diputer di sini, tinggal tekan. Nah, bisa diputer gini kalau misalkan kalian bepergian bareng keluarga berempat gini. Kalau enggak tinggal balikin aja. Set. Nah, kayak gini. Ini tuh bukan kereta atau rangkaian yang fresh. Ini kalau nggak salah rangkaian 28 atau Transit 32, aku lupa. Yang jelas ini sebelumnya udah dipakai sama kereta api Argo Bromo Anggrek. Sebetulnya emang transitnya ini dikhususkan untuk Gajayana. Cuman kala itu Anggrek lebih urgent, jadi dipakai untuk kereta api Argo Bromo Anggrek lebih dahulu. Bagian sini itu mirip dengan kereta cepat Jakarta Bandung Bus, karena emang partnya emang dari sana teman-teman. Untuk tempat duduknya, kita coba duduk di sini. Lega, halo. Bisa direbahin, bisa buat footrest. Nah, kenapa kok nggak ada leg rest di kereta eksekutif? Dulu ada teman-teman di kereta api Argo Anggrek, sekarang nggak ada. Aku sempat tanya kemarin itu alasannya masalah safety. Jadi kereta api ini adalah pionir safety-nya atau benchmark-nya safety untuk transportasi darat. Paling strict tentang safety itu adalah kereta api dan bisa jadi percontohan. Salah satu alasan nggak ada leg rest itu karena masalah safety. Jadi misalkan kejadian apa-apa, kalau ada leg rest-nya, orang kan keluar itu agak susah. Ya nggak susah sih, lebih butuh waktu lama dibandingkan dengan yang tanpa leg rest gini, longgar langsung keluar. Di sini juga ada, kalau misalkan ada darurat gelap, ini akan menyala lampunya nih teman-teman. Lampu daruratnya sini akan menyala di kegelapan. Terus di sini juga bisa ditutup. Manual sih teman-teman. Nah, kayak gini. Mantap. Untuk colokan listriknya di sini semi universal. Jadi kalau ada bule yang naik kereta ini aman. Tapi ini diperuntukkan untuk headset, HP, laptop dan tablet. Power bank awalnya tak kira boleh teman-teman. Cuman kemarin aku baca selebaran tuh bahwa udah nggak boleh lagi pakai power bank. Yo sebetulnya aman sih dibandingkan dengan bus. Ini ngecas power bank mesti aman. Cuman ngapain gitu loh ngecas power bank di kereta. Dan resikonya mungkin kalau dihitung lebih beresiko dibandingkan dengan HP kita. Makanya sekalian aja dilarang. Jadi ngikutin sama bus yang melarang adanya pengecasan power bank di kereta. Dia juga ada sampah. Kalau dulu itu dikasih kresek, sekarang pakai ini teman-teman. Jadi lebih ramah lingkungan lagi. Juga ada kuliner kereta nih. Nah, jadi kalau misalnya kita lapar, tinggal pesan aja di sini. Ini loh yang tak tunggu-tunggu. Akhirnya kereta kebanggaan warga jalur kantong Kediri, Blitar, Tulungagung, Malang dapat rangkaian seperti ini teman-teman. Senang banget aku asli. Di bagian ujung itu pasti ada kursi single. Nah ini biasanya menjadi inceran, sering habisnya teman-teman. Kursi single itu ada di nomor 1C atau nomor 13B. Banyak yang tanya,
Mas, yang paling depan atau yang belakang itu 1C apa 13B? Gak bisa dijawab teman-teman. Yang tahu hanya Tuhan dan Sarana Dipo. Kadang juga di depan, kadang di belakang. Jadi kadang di sini tuh 13B, tergantung rollingannya kereta api. Jadi nggak bisa diprediksi. Tapi yang jelas semua untuk kereta eksekutif menghadap ke depan semua. Dan untuk kereta yang SS New Generation ini juga udah ramah disabilitas. Ini ada pengikatnya, misalkan bawa kursi roda dilipat taruh sini, bisa diikat di sini. Dan memang yang kursi nomor 1C ini atau 13B itu merupakan kursi untuk prioritas wanita hamil, terkendala fisik, lansia, dan penumpang dengan bayi. Jadi kalau misalkan kalian duduk di kursi biasa dan kalian tergolong dengan ini, bisa minta tuker di sini dengan menghubungi petugas yang sedang berdinas. Oke? Wah, sayang banget cuy, hujan. Jadi nggak bisa mengabadikan lokomotif pas disambung nih. Mas. Oh, belum disambung sih. Wah, semoga aja pas disambung pas terang nih. Soalnya infonya lokomotifnya dihias teman-teman. Wah, ini malah tambah tampu nih. Kita coba lihat toiletnya teman-teman. Toiletnya ini sekarang standarnya KAI itu dipisah antara toilet cowok dan toilet cewek. Nah, ini udah bisa nih. Kita coba lihat toiletnya teman-teman ya. Toilet seperti ini bisa dikunci. Udah kunci otomatis sih. Ini kalau diginiin, ini ngunci dan ini juga ngunci. Jadi nggak perlu di dua langkah, cuma sekali langkah aja. Ini ada sabun, terus ini juga ada keran. Kalau dibuka gini, yang bawah sini yang nyala. Ini buat basuh kaki atau misalkan kalau mau wudhu juga bisa teman-teman. Ini untuk wastafelnya nyala. Tempat sampah, tisu, kloset, ada wangi-wangian dan ada semprotannya, mantap. Lalu di sini juga ada cerminnya nih teman-teman. Loh, masuk banget, jos. Enak sih sekarang. Dan boleh buat buang air besar. Kalau bus kan nggak boleh ya. Kalau di kereta itu boleh teman-teman. Lagi bareng teman-teman nih. Wah, ada Mas Ringsang juga. Ini bagi-bagi apa Ki? Stiker. Sudah mas, sudah. Dari Malang Raya ya, RF444 ya? Ke Malang Kereta? Iya. Oke. Sing hias sampean juga? Iya. Yang hias? Oh, oke, siap. Kita dapat ini nih. Mas Tito sampai Blitar doang tuh nggak seru sebenarnya. Apa? Sampai Blitar doang nggak seru sebenarnya. Apa-apa gitu nggak ada. Makanya cuap-cuapnya yang kene Mas. Bener, sama Indorasi sini ya. Iya, tadi baru turun dari mana Mas? Baru turun Gajatam. Gajah Tambahan. Oh, berarti 13.52 tadi ya? Iya sampai sini 1 jam sebelum ini berangkat. Langsung ngoper lagi Ki. Blitar terus makanya nggak dapet single seat. Oh iya. Dari Malang ke Jogja? Tarsus. Berapa? 3.15. 3.15. Soalnya hari ini kalau nggak salah ke Jakarta hampir 900. 8 sekian nih. Keretamu mahal kali mas. Lah yo, padahal kereta ini tergolong paling mahal loh. Tapi kok dapat rangkaian Setelah sekian tahun. iyo, udah lama banget nggak dapat. Akhirnya tahun 2026 dapat. Baru. Itu pun setelah dikembalikan sama yang minjam. Ini kan Dipinjem sama nganu ya? Anggrek. Berarti ini TS 28 katanya infonya 28 sama 30. Udah di ospek sama anggrek jadi nggak fresh. Tumbenan yang ospek bukan Dopnam ya. Iya. Biasanya kan apa-apa baru Daopnam, dipinjem Argo Soloensis. Kalau enggak dipinjem Taksaka. Yes. Rajin banget ya Taksaka minjem-minjem. Iya. Ki alhamdulillah. Ini kita berharap hujan segera reda biar katanya kan logonya dihias. Iya, dihias. Aku lah mas. Ha. Medione mas. Medion pira, Mas? 190. 190. Heeh. Tarsus 990. Nek Blitar 90. Tambah 100 mas. Tapi Mas, enek opsi lebih murah nih sakjane. Kene Blitar 90, terus Blitar Madiun juga 90. Selisih 10.000, Mas. Iya. Mending ngono, Mas. Kadung ya? Timbang lali. Iya sih. Kapan Medion Blitar mas? Blitar. Boleh lagi? Ketemu Andriawan ini. Biar sehat. Sehat alhamdulillah. Mas. Mari ngetip India India. Alhamdulillah. Mari ngetip India. Iya. Saya membuka hari iki.
Gimana tentang rangkaiannya yang baru ini? Iki jos sih mas, cuman minusnya yo bekas anggrek sih. Tapi yo upgrade lah. Masuk kereta dengan tarif termahal nggak dapat new generation ini. Itu sih. Turun mana? Blitar ya. Curang. Apa itu? Apa? Gak seru. Sekalian pulang katanya sih. Ya, aku ya Ini langsung edit mas. Ini aku medun ke sepur langsung tayang gitu. Ora. Ramai banget teman-teman di sini. Wah, alhamdulillah ini udah mulai terang. Lokomotifnya udah mulai mau dipasang. Ini orang-orang pada kesini semua nih. Enak kan kosong ah? Oh ya wes, kene ya. Jane yo kok ngarep. Gak entuk ya tapi. Ya, saya pada ning kene kabeh. Lah aku foto dilut aja aku. guys. Penyambungan lokomotif. Suwi. Balap mono ae. Banter, Pak. Ya. 14.38 ya, sekitar 20 menit lagi keretanya akan diberangkatkan menuju ke arah Jakarta. Nah ini tren paknya masih F nih kalau stainless steel nih, bisa melaju sampai 120 km per jam. Kita ke belakang karena aku dapat kereta eksekutif 7 teman-teman. Nah ini juga tadi aku belum sempat jelasin ya, 45 ini adalah beratnya maksimal dari kereta ini 45 ton dan 10 dia menggunakan bogi terbaru tipenya K10 teman-teman di belakang di bawah situ. Nah ini udah mulai kebuka nih, tadi kan peron tinggi, sekarang peron yang rendah. Dia K1 kereta eksekutif, 0 artinya tidak berpenggerak, 25 ini tahun produksinya tahun 2025. Nomor urut 37, depo induknya udah Malang. Alhamdulillah, Gajayana. Akhirnya ada eksekutif stainless steel new generation yang lewat Blitar reguler. Untuk kereta makannya ini. Oh, kita lihat dari sana aja teman-teman. Nanti aja deh ketika pas sudah jalan kita beli apa gitu sambil ngerekam kereta makannya. Ini mas, yuk 7. Ya, makasih ya. Lalu eksekutif 8 dan yang paling belakang adalah
kereta pembangkit, tapi di depannya ini ada kereta kelas luxury. Jadi kalau nggak salah pertanggal berapa ya? Aku lupa, ya jelas 2019 dia kereta api Gajah ini udah multi kelas lagi. Soalnya kan dulu waktu dia ada di tahun 1999 dia tuh multi kelas, ada yang eksekutif, ada yang bisnis. Di tahun 2019 atau 20 tahun setelahnya kembali multi kelas lagi, eksekutif dan luxury teman-teman. Nah, tapi luxury-nya wah masih lama, bukan yang baru. Tapi jujur ya teman-teman, untuk kereta luxury itu generasi 1, 2, 3 itu semakin ke banyak generasi kok semakin downgrade menurutku ya. Yang terbaru ini yang sekarang dipakai kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka itu malah sempit dan lebih berisik. Tapi yang ini lumayan. Tapi yang paling enak tuh yang punyanya Argo Bromo Anggrek, yang kayak bilik waret di sini cuma 18 kalau nggak salah. Itu enak banget. Di belakang adalah kereta pembangkit. Kita izin masuk boleh nggak yo? Untuk toiletnya kayak gini, dia ada satu, bisa buat cewek, bisa buat cowok, dan lumayan luas dibandingkan dengan yang kereta eksekutif biasa. Untuk yang luxury ini dia lebih luas. Untuk interiornya gini teman-teman, cuman isi 26 penumpang K1 1949. Nah, kayak gini, kayak kapsul gini. Harganya cukup mahal sih. Dalam full trip di Malang Jakarta itu 1.800.000 teman-teman. Ini bisa elektrik naik turunnya, bisa buat semi sleeper kayak gini dan dapat penutup mata, terus ada headset, selimut, terus ada aqua nih. Konfigurasi 21, total 26 penumpang. Cukup itu aja. Aku udah pernah bikin videonya pas awal-awal dulu. Mungkin aku akan tayangin habis ini ya. Ting. Nah. Udah, welcome to luxury class. Oke. Ini kayak yang punya kompartemen deh. Iya gak sih? Kita balik lagi. Lupa nggak bilang terima kasih pada mbaknya tadi. Tapi ngomongin tentang kereta luxury, aku tadi tuh sempat tanya sama teman-teman, kenapa kok nggak diganti luxury yang baru? Kok pada mengarah ke kompartemen ya? Dan aku dengar kereta api Gajayana ini juga akan dapat jatah kereta kelas kompartemen. Itu yang warnanya biru yang sekarang ada di kereta Argo Anggrek, kereta Bima, terus Argo Semeru. Udah jalan boh? Belum jalan Pak? Belum. Masih ngecek rem teman-teman. Ini masuk kereta api komuter lain Penataran dari Surabaya kota, tujuan Malang, Blitar, Kertosono, balik Surabaya lagi. Oh, emang ini susul neng Kota Lama? Kota Lama, dia berangkat di 47. Terus dia masuk Kota Lama, disusul iki. Tapi dia telat. Oh, berarti susul neng Sisan berarti? Iya. Oh, telat iki. Iya. Oke, disusul neng Kota Lama. Berarti adikku silangannya karo apa ya? Malioboro karo Tok. Karo Penataran mungkin dari sana. Doho ya? Oke, siap. Tak balik saya ya. Ini aku neng kono. 14.55 kita udah berangkat meninggalkan stasiun Malang Kota Baru. Ini biar teaser ya. Para anaknya teaser. Wih, dan gitu. Agra.
ini aku berada di dalam kereta api Gajayana dengan rute Malang, Yogyakarta menuju ke Jakarta Gambir. Asli seneng banget aku bisa ikut perjalanan perdana kereta api Gajayana ini ganti rangkaian menjadi kereta stainless steel New Generation. Kita sedang berhenti di stasiun Kepanjen 1516. Asli teman-teman, menyenangkan sekali lihat kereta eksekutif stainless New Generation ini ada di jalur kantong. Ini yang udah diimpi-impikan sejak lama bagi para pelanggan dan pecinta kereta api di jalur ini. Kayaknya di sini cuma berhenti sekitar 2 menitan deh. Habis ini kita akan berangkat lagi. Ini adalah pemberhentian pertama dari kereta api Gajayana. Stasiun Kepanjen. Ya walaupun nggak full trip, cuman rute pendek aja, tapi setidaknya aku udah seneng banget kalau kereta api ini udah ganti rangkaian. Aku beli tiket kereta ini tuh dari Malang menuju ke Blitar dengan tarif khusus, bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan selama ketersediaan masih ada. Harganya dari Blitar ke Malang itu eksekutif Rp90.000 2 jam sebelum berangkat dan ditutup 30 menit sebelum kereta berangkat. Kalau misalkan kita belinya jauh-jauh hari, Blitar Malang 500.000, dan kita ngecek hari ini dari Malang sampai ke Jakarta full trip itu 830.000. Tinggi banget, tapi tetap laku. Namanya juga Gajayana, namanya udah wangi banget di warga Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri kalau mau ke arah Jakarta. Nah ini ya kereta ini teman-teman. Udah lama nggak diremajain, akhirnya diremajain juga menjadi kereta kereta paling mewahnya KAI untuk kereta eksekutif mungkin ya, yang standar bukan yang luxury dan yang lainnya. Ya kayak gini. Kereta ini tuh menempuh jarak kurang lebih sekitar 905 km. Jadi dia itu rutenya dari Malang berhenti di stasiun Kepanjen, Blingi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Jogja, Kutoarjo, Kebumen aku nggak tahu dia berhenti apa enggak, lalu Kroya, belok ke arah Purwokerto, Cirebon, dan Jakarta Gambir. Dengan jarak 905 km, kereta ini ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 12 jam 10 menit teman-teman. Karena emang sekarang itu banyak lintasan yang udah support 120 km per jam. Tapi kalau Blitar ke Malang ini kayaknya cuman 90 km per jam aja deh. Nggak bisa full sampai 120 karena konturnya lintas Blitar Malang itu jalanannya berliku-liku, banyak gunungnya, kita nanti akan lewat jembatan, lewat terowongan, dan jalurnya itu labil dan nggak memungkinkan untuk dikasih kecepatan 120 km per jam. Blitar ke arah Kertosono sampai ke arah Jakarta itu baru bisa 120 km per jam. Ini kelihatannya berhenti perlahan, nggak tahu kenapa ini. Kayaknya lagi silang deh. Yuk, kalau
ternyata kita bersilang dengan kereta api Doho di stasiun Ngebruk. Sayangnya di sini nggak ada announcement kayak keberangkatan gitu loh. Kita akan melewati apa aja. Biasanya di Malang tuh ada. Mungkin atau karena ini rangkaian baru jadi masih perlu penyesuaian teman-teman ya. Belum sempat di set gitu. Soalnya kalau saya gitu rangkaian lama tuh kita berangkat stasiun Malang itu udah ada kayak kita melewati stasiun apa, berhenti stasiun apa, ditempuh dalam waktu berapa jam, dan kita akan ngelewatin objek-objek yang menarik untuk difoto gitu. Nah di sini kita akan ngelewatin objek yang menarik untuk difoto, itu dua terowongan Karangkata 1 dan 2 yang dulu namanya Dwi Bakti Karya, Eka Bakti Karya. Terus kita akan melewati jembatan Lahor teman-teman, jembatan ikonik perbatasan antara Malang dan Blitar. Kita masuk terowongan Karangkates 2 atau yang dulu ini namanya Dwi Bakti Karya. Ini nggak begitu panjang sih, masih panjangannya sebelah sana. Sini ke terowongan sebelah nggak terlalu jauh teman-teman, ya mungkin sekitar 500 nggak sampai 500 meter sih. Nah ini nih jalur yang aku bilang nih, jalur di sini tuh curam banget dan rawan longsor. Lalu ada pekerjaan untuk memperkuat jalur kereta api ini. Biasanya sekitar sini tuh yang longsor, jembatan ini loh. Kita sekarang lewatin terowongan yang kedua, Karangkate 1 atau Eka Bakti Karya. Merestorasi bangunan, menghidupkan kembali sejarah dan setiap bau, roda, dan lokomotif lama yang penuh cerita. Sampai mengatur tekanan kuat. Tapi disitulah sampai ngecek asap dari lokomotif kuat. Untuk apa asapnya itu naik ke atas itu baru nanti ditutup ya. Sekarang kita berada di atasnya jembatan Lahor. Menjadi bintang utamanya. Masing-masing navigasi dari dataran tinggi ke dalam Pulau Semarang. Bagi masyarakat jalan ini, eksplorasi Bali Ada yang hantu cuy. jadi bagian kehidupan. Itu fasilitas yang ada di dalam sekitaran sini tuh yang belum kita review tuh kayaknya ini nih. Ini di sini ada colokan, ada Type C dan USB. Ini kayak punya e-bus ya, atau mungkin vendornya sama, belinya satu tempat kayak gini. Dan di sini juga ada jack audio 35 mili. Kalau mau dengerin audionya bisa nyolokin headset di sini, dan ini tombol volumenya teman-teman. Lalu di sini juga ada meja makan. Lumayan, maksimal 3 kilo beratnya. Jadi kalau misalkan naruh laptop yang gaming pun masih bisa di sini. Jadi cas di sini. Kita sekarang berhenti di stasiun Wulingi, bersilang dengan kereta api Malioboro Express dari Purwokerto ya. Dulu itu Jogja, sekarang Purwokerto. Dia kelas eksekutif dan ekonomi. Menikmati momen
Kowe nah. Kayak rada lihat. Kayak ada wong liyane. Kira mbok tutup pengen iki. Kemarin kan kondektur. Oke. Kon di we? Arep bisa. Ini. Mangkukan gitu. Omahmu ki welingi. Oh, tak pikir omahmu Blitar kono. Hutan-hutan. Males nyepor ya? Hanya kurang. Mau alas Nyari. areng nyari. Tak tuku jajan sik. 16.03 kita lepas dari stasiun Blingi dan bisa kita lihat teman-teman kereta makannya. Wah, bersih, mewah, rapi. Bener-bener enak banget sih ini. Berapa ini, Mbak? 22, oke. Satu aja. Pakai kris ya? Kita beli es coklat ini teman-teman. Harganya 22.000 by Loco Cafe. Di sini kita juga bisa beli ini. Banyak banget pilihan menunya kayak di supermarket. Ada jajan-jajanan, bluder cokro juga. Harganya 22.000. Di sini juga menjual kayak minuman, terus ada risoles, ada bakso, ada nasi goreng, sei sapi pun juga ada. Jadi berapa sei sapi ya? Sei sapi berapa, Mbak? Sapinya kosong Kak. Kosong. Oh, oke. Ada bakso enak juga di sini. Di sini ini ada musolanya teman-teman. Jadi kalau kita perjalanan jauh mau sholat, bisa sholat di sini bisa sampai 2 sampai 3 orang jamaah. Di sini ada mukena, terus ada sarung dan lain sebagainya. Wudunya di kereta depan ada toilet. Untuk sendal wudunya ada di sebelah sini teman-teman. Kita ngelewatin daerah Talun. Di sebelah sini merupakan jalan raya. Nah, ini jalur ini tuh dulu waktu di sini kecepatannya masih 40-50, sering tak buat balapan antara motor dengan kereta. Aku naik motor kejar kereta. Sekarang di sini udah 80 km per jam teman-teman. Ya susah. Oh, di sini ternyata cuma 61 teman-teman kecepatannya, tapi rasanya kayak kenceng ya. Dulu pernah naik di sini tuh sampai 80-an loh. Oh, atau mungkin sering terjadi insiden. Jadi di situ banyak perlintasan rel yang nggak dijaga, terus sering banget kecelakaan. Makanya mungkin speednya diturunin ya. Kita menuju ke depan teman-teman, karena aku belum ngefoto lokomotifnya. Iya. Ayo medun. Sebelah berapa sih? Oh iya ya, lali aku. Aku tak ngefoto ngarepan. Orang foto. Oh stikerku ya? Iya. Bisa dibuka ra kono? Pirang menit sih mandek iki? Kilo Mas. Kilo. Iso moto lokone toh? Iso. Ayo wis. Oke. Kene iki dibuka ra sih sing kene? Dibuka Mas, mau ndek beli dua-duanya. Dibuka ya. Iki lho ijo lho. Yo, buka Mas. Kita buka. Nah, ganteng. Iya. Isa kudune. Wah, kembangnya saya api ya. Dari Malang ke Blitar nggak sampai 1,5 jam udah sampai nih teman-teman.